yang berada di teras rumah Karundrung tersebut. Terus dia bilang, Bu, ada orang di teras rumah. Hello guys, welcome back to my channel. Hari ini kita bertemu lagi di channel gue, Rizwan Daily, dimana di setiap minggunya saya bakal hadir menghibur kalian dengan berbagai video-video menarik supaya kalian gak bosan selama di rumah aja. So, hari ini gue mau bagiin beberapa cerita, khususnya cerita-cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian cukup merinding. Hari ini gue mau share cerita-cerita horor yang belum terungkap yang berada di kota Makassar dan beberapa daerah-daerah terkenal di Makassar. Kita mulai videonya, gue mau make sure dulu sama kalian untuk like video ini dan jangan lupa subscribe di sini bagi kalian yang belum subscribe supaya nggak ketinggalan video-video menarik lainnya yang bakal saya share kepada kalian setiap minggunya. Jangan lupa juga untuk share sama teman-teman kalian tentang video ini supaya kalian nggak nonton sendirian. Kalau begitu, tanpa berlama-lama kita langsung saja mulai videonya. Let's go! Setiap kota-kota tertentu yang berada di wilayah tertentu pasti ada saja yang memiliki narasi atau cerita-cerita yang berasal dari tempat-tempat tertentu. Misalkan terhitung dari gedung-gedung atau rumah-rumahan dibiarkan kosong oleh pemiliknya, gedung-gedung atau rumah yang lama tidak ditinggali. Cerita yang tumbuh dari mulut ke mulut, dari zaman ke zaman yang selalu kita langsung saja percaya atau tanpa tahu apa makna tersembunyi dari cerita-cerita tersebut. Umumnya, kisah-kisah horor yang dihubungkan oleh sebuah tempat biasanya mendapatkan kesaksian dari beberapa orang yang pernah menyaksikannya secara langsung. Ada juga beberapa orang yang tidak percaya kan cerita-cerita horor tersebut karena ada juga beberapa orang yang belum pernah melihat dan tidak menyaksikan secara langsung sebuah penampakan atau suatu makhluk halus yang pernah mengganggu orang-orang tersebut. So, hari ini kita akan bahas cerita-cerita horor yang berasal dari kota Daeng, tidak lain tidak bukan kota Makassar. Di kota Makassar juga terdapat beberapa tempat-tempat yang sudah diakui atau sudah disaksikan oleh beberapa warga mengenai keangkeran atau kisah-kisah mistis yang terdapat di tempat-tempat tersebut. Hal ini bisa diyakini dan bisa juga tidak, karena selama kalian belum pernah melihat hal-hal tersebut, kalian bisa tidak mempercayai akan kehadiran sosok itu, atau kita tidak boleh menghakimi orang-orang secara keras karena kita memang tidak bisa pungkiri bahwa apa yang mereka lihat dengan apa yang kita lihat. Karena beberapa orang juga memiliki yang namanya indera keenam atau indera yang dapat melihat sesuatu yang orang lainnya tidak bisa lihat. So kita akan membahas tempat-tempat yang terkenal dengan kisah-kisah mistisnya yang terdapat di kota Makassar. So, kita akan bahas tempat yang pertama. Benteng Fort Rotterdam ini merupakan tempat yang paling terkenal atau tempat yang paling sering dikunjungi oleh para wisatawan, para turis, atau di Benteng Fort Rotterdam ini juga sering dilaksanakan sebuah acara-acara atau event-event besar seperti konser musik dan event-event resmi lainnya. Tapi terlepas dari kepopuleran tempat ini, Benteng Fort Rotterdam ternyata mempunyai kisah-kisah mistis yang belum terungkap yang sudah menghantui beberapa warga sekitar. So, bagi kalian yang bukan warga Makassar, gue bakal jelasin apa itu Benteng Fort Rotterdam. Jadi Benteng Rotterdam itu seperti ini, kalau kalian nggak pernah lihat atau nggak pernah mengunjunginya. Benteng Fort Rotterdam atau yang dikenal dengan nama lain Benteng Ujung Pandang didirikan pada tahun 1545. Didirikan oleh Sultan Daeng Bontokaraeng yang merupakan seorang raja Goa ke-9. Benteng yang dikenal dengan nama lain Benteng Panyua ini seringkali memberi kesan-kesan horor bagi orang-orang atau bagi pengunjung yang mendatangi benteng tersebut. Beberapa pengunjung menjelaskan pernah melihat figur yang mengenakan seperti pakaian tentara Belanda dan di bagian dada terdapat berlumuran darah. Dan ada juga cerita tentang hantu perempuan yang bernama Sumiati yang katanya meninggal gantung diri di sekitar Benteng Rotterdam tersebut. So, jadi guys, bagi kalian yang belum tahu siapa itu hantu Sumiati, jadi gue jelasin sedikit. Hantu Sumiati itu merupakan hantu perempuan yang pada tahun 90-an dia itu meninggal bunuh diri yang menggantung diri di sekitaran Benteng Rotterdam ini.
Jadi kasus meninggalnya ini itu disebabkan karena dia telah diperkosa oleh beberapa pria, seorang supir angkot, hingga beberapa bapak-bapak ojek di Makassar. Hantu Sumiati ini meninggal karena sudah diperkosa oleh bapak-bapak ojek dan sopir angkutan umum di Makassar. Nah, salah satu bapak-bapak yang melakukan hal kejam tersebut kepada Sumiati itu mengenakan baju merah. Nah, dari cerita Sumiati, berikut ada ketentuan bagi pengunjung Benteng Fort Rotterdam yang dimana gue nggak tahu sih sebelumnya kalau ada ketentuan ini. Jadi ada ketentuan yang melarang bahwa pengunjung Benteng Fort Rotterdam itu tidak diperkenankan untuk memakai kaos atau pakaian berwarna merah, karena konon bagi pria yang mengenakan pakaian berwarna merah akan diincar oleh hantu Sumiati ini. Jadi notice bagi kalian yang ingin mengunjungi Benteng Fort Rotterdam, kalian nggak boleh mengenakan pakaian berwarna merah. BTW gue pernah sih ke Benteng Fort Rotterdam. Jadi waktu itu ada sebuah acara kayak tour guide gitu. Jadi kayak gue sebagai tour guide-nya dan membimbing orang-orang sambil memperkenalkan Benteng Rotterdam itu sendiri. Hari itu untung gue nggak pakai baju merah sih. Jadi hari itu gue pakai baju ungu kalau nggak salah, karena baju panitianya saat itu warnanya ungu. Jadi gue aman-aman aja sih. So, bagaimana menurut kalian tentang Benteng Fort Rotterdam ini? Apa kalian pernah mendapatkan atau pernah melihat langsung sosok-sosok yang seperti aku bilang tadi? Apakah juga menurut kalian ini kayak ini mah cerita biasa aja dan kayaknya gue nggak percaya? Jadi gue mau dengar pendapat kalian di komentar bawah. Jangan lupa komen di bawah, oke? Next. Selanjutnya ada Rumah Karunrung. Jadi Rumah Karunrung ini merupakan sebuah rumah kosong yang berada di Jalan Karunrung, Makassar. Rumah ini telah lama dibiarkan kosong oleh pemiliknya semenjak tahun 2003. Sekarang 2020. 17 tahun, men. Rumah Karunrung ini udah kosong semenjak tahun 2003 setelah ada kasus pembunuhan sekeluarga. What the fuck? Jadi gue jadi merinding. Jadi rumah ini dibiarkan kosong gitu aja gitu sama masyarakat setempat karena udah nggak ada lagi orang yang mau menempati tempat ini setelah kasus pembunuhan sekeluarga ini. Nah, karena kelamaan kosong, banyak warga atau masyarakat sekitar yang sering melewati tempat ini seringkali mengalami kejadian-kejadian aneh, sehingga rumah ini dijuluki dengan rumah angker di Makassar oleh masyarakat sekitar. Seringkali mencium aroma anyir yang datang dari sumur di sekitar rumah tersebut. Jadi di sekitar rumah tersebut ada sebuah sumur yang dimana beberapa masyarakat yang sering lewat selalu mencium sesuatu yang aneh. Nah, sumur itu merupakan tempat ditemukannya mayat-mayat dari keluarga yang telah dibunuh ini. Dan beberapa masyarakat juga pernah menyaksikan sosok perempuan yang selalu berdiri di teras rumah Karunrung tersebut. Di suatu malam itu seorang anak kecil bersama ibunya hendak ke sebuah toko membeli sesuatu. Tiba-tiba anak kecil ini melihat sosok perempuan yang berada di teras rumah Karunrung tersebut. Dia bilang, "Bu, ada orang di teras rumah." Jadi ibunya ini nggak melihat sosok itu, cuman si anak kecil ini yang melihat. Jadi kayak ibunya tuh nggak percaya gitu loh. Dan beberapa warga juga pernah mendengar suara gaduh anak-anak yang sedang bermain ketika malam hari. Anjir, ini sih udah kayak banget ya. Bayangin deh, anak-anak tuh biasanya kan main ya pagi atau siang hari doang. Kalau tengah malam kan nggak mungkin gitu loh. Orang-orang semua tidur. Gimana pendapat kalian guys tentang ini? Komen di bawah. Next. Selanjutnya, Gedung RRI Makassar. Oke sih tahu sih tempat ini. Jadi sampai sekarang ini Gedung RRI Makassar ini masih aktif dipakai sampai sekarang. Dan gedung ini didirikan oleh tentara Jepang saat pertama-tama ingin menggantikan kota Makassar. Terlepas dari gedung ini dipakai, ternyata gedung ini juga menyimpan kisah-kisah mistis yang merupakan pengalaman dari
dari pegawai gedung RRI Makassar itu sendiri. Jadi beberapa pegawai pernah melihat figur kakek-kakek dan mendengar suara anak-anak kecil yang berada di beberapa ruangan gedung RRI Makassar ini. Jadi ada juga cerita dari pegawai gedung RRI Makassar itu sendiri, yang dimana saat dia ingin memfotokopi sebuah berkas, yang keluar tuh bukan hasil fotokopian, tapi gambar tengkorak. Bayangin deh kalau kalian ya, yang biasanya kan kita fotokopi itu keluar hasil dari file apa yang kita fotokopi, tapi keluar itu kayak tengkorak atau gambar hantu, pasti kaget dong. Kayak nggak ada apa-apa, tiba-tiba muncul gambar yang nggak kita pungkiri gitu loh. Little bit terrifying guys. Gimana pendapat kalian? Apakah ini hanya cerita dari pegawai yang mungkin ingin membuat gedung RRI Makassar kayak supaya hype gitu dan banyak ditahu oleh masyarakat, dan atau memang cerita ini memang benar adanya? Komen di bawah. Next. Tempat selanjutnya yaitu makam di lapangan Karebosi Makassar. Bagi kalian penggemar PSM Makassar pasti pernah kesini atau hanya sekedar lewat. Nah, keangkeran lapangan Karebosi yang di Makassar ini sudah merupakan hal biasa. Jadi kayak orang-orang tuh udah tahu kalau ini udah tempatnya gitu loh, karena di sana ada 7 makam, dan katanya ke-7 makam ini yang selalu menghadirkan kisah-kisah mistis bagi pengunjung yang pernah datang ke sana. Jadi cerita ini berasal dari pengalaman seorang manajer lapangan yang berinisial AH yang pernah melihat seekor kuda tanpa penunggang di sekitar lapangan, dan kemudian melihat penunggangnya tiba-tiba muncul di ujung lapangan kemudian menghilang. Bayangin deh kalau kalian kayak ngelihat orang tiba-tiba muncul dan kemudian tiba-tiba hilang. Kayak itu kan biasanya cuma terjadi di film-film atau ya mungkin di cerita-cerita lah ya. Tapi kalau memang ini betul-betul terjadi, menurut gue ini serem banget sih gitu loh. Kayak apalagi ini kejadiannya itu pas si manajer lapangan ini sedang berjaga dan pekerja dan penjaga-penjaga lapangan yang lain itu sedang istirahat. Jadi mungkin ini kejadiannya malam. Wow. Komen di bawah gimana pendapat kalian tentang makam lapangan Karebosi di Makassar. Apa kalian pernah melihat atau pernah mengalami juga hal yang sama? Komen di bawah. Next. Next ada kuburan Cina Antang. Ya, kita semua sudah tahu yang namanya kuburan itu pasti nggak terlepas dengan kisah-kisah mistis lah ya. Ibaratkan sesuatu kuburan dan hal-hal cerita mistis itu udah kayak pasti kayak memang tempatnya gitu loh. Tempat dimana orang-orang biasa melihat hal-hal yang nggak seharusnya dilihat. Termasuk kuburan Cina yang berada di Antang ini kan diganggu dengan kemunculan makhluk gaib, sesosok anak kecil yang menggenggam sapu di sekitar makam Cina di Antang ini. Ditambah di mana pada saat malam hari penerangan di tempat ini sangat minim. Betul-betul udah menakutkan banget kalau malam hari. So, gimana pendapat kalian guys tentang kuburan Cina di Antang ini? Apakah kalian pernah lewat atau pernah ke sana pada saat malam hari? Dan apa kalian pernah mengalami hal-hal seperti itu? Komen di bawah. So guys, kita sekarang sudah di penghujung video. Gue mau tahu pendapat dari kalian. Gue mau tahu gimana pendapat kalian setelah mendengarkan cerita-cerita yang terdapat di beberapa tempat yang terkenal dengan kisah-kisah mistisnya. Apakah kalian pernah mengalaminya atau tidak? Mungkin bisa diceritakan di komentar bawah. Dan untuk reminder, video ini gue buat bukan untuk menjelek-jelekan tempat-tempat tersebut. Itu hanya pendapat dari warga atau masyarakat yang pernah mengalami atau mempunyai pengalaman dengan tempat-tempat tersebut. Dan bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa like videonya dan share sama teman-teman horor kalian yang suka dengar cerita-cerita horor. Dan jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel gue. Subscribe di bawah, bantu gue untuk dapetin 1000 subscriber. Oke, sekian dari gue. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.
Bye.